Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenal Canva ya. Nah, Canva ini bisa dibuka melalui aplikasi, yaitu dengan kita mendownload di Play Store aplikasinya. Tinggal diketikkan saja Canva ya, seperti ini. Ya, ini. Nah, yang ini ya, tinggal diklik Canva-nya. Kalau memang belum download, nanti akan tulisannya install ya. Nah, kebetulan kalau saya ini sudah ada aplikasi Canva di HP saya, jadi tinggal buka ya. Nah, yang kedua, teman-teman juga bisa langsung buka canva.com itu di Google Chrome ya. Tinggal ketikkan canva.com. Nah, ini kebetulan saya sudah login sebelumnya. Nah, teman-teman sebenarnya jika belum punya akunnya, sebenarnya tinggal langsung klik canva.com, nanti akan ada muncul menu daftar ya. Kemudian tinggal memasukkan akun Gmailnya ya. Sama, mau di aplikasi maupun di Canva sama ya. Misalnya saya buka aplikasi Canva, ini akan muncul seperti ini. Kalau belum login, misalnya klik lanjutkan dengan Google, karena saya loginnya akan menggunakan akun Gmail ya, seperti ini. Maka saya tinggal klik, saya akan menggunakan akun yang Canva saya yang gratis, yang ini ya, yang belum pro. Jadi kalau teman-teman sudah login ke akun Gmailnya di HP-nya, maka nanti akan muncul pilihan akun Gmail, mau login menggunakan akun Gmail yang mana. Nah, seperti ini. Ini sudah login ke aplikasi Canva ya. Nah, di sini di bagian atas ada garis 3. Ini adalah informasi akun ya. Ini misalnya akun saya. Nanti kalau mau keluar atau log out, tinggal klik di sini ya. Tinggal diklik di sini, nanti ada pilihan ini untuk keluar di sini ya. Di sini ada pengaturan akun dan sebagainya. Nanti saya jelaskan yang lain dulu. Kemudian ini kebetulan kalau saya sudah ada elemen creator, sudah jadi kreator elemen Canva. Kemudian nah, di sini di bawah ya. Ini karena akun saya belum pro ya. Mungkin teman-teman juga kalau akun Canva-nya belum langganan ya, atau belum pro, maka akan muncul seperti ini. Dapatkan Canva ya, atau dapatkan Canva Pro. Ini kebetulan saya sebelumnya pernah langganan Canva Pro Team ya. Di sini yang muncul adalah tampilan ini lagi ya. Nah, nanti kalau teman-teman ingin langganan Canva, ini tinggal diklik aja di menu ini ya, di bawah tinggal diklik. Oke, kita mengenal dulu tampilan pertama. Ini tampilan awal Canva setelah kita login ya. Di sini di paling atas ini adalah untuk memasukkan ya kata kunci template. Kita mau mencari template apa ya, itu ketikannya di sini. Misalnya kita ingin mencari template poster, maka tinggal ketikan di sini. Jadi ada dua cara, bisa di search di sini di atas ya, templatenya itu bisa kita hapus. Kita klik home lagi, batalkan, kita klik beranda atau home. Bisa juga kita carinya di menu-menu yang ada di sini. Ini sudah ada pengelompokan template. Jadi ada kelompok media sosial, ada video, ada presentasi, ada cetakan ya, ada doc, kemudian ada papan tulis, situs web, dan ini yang lainnya ya. Ini adalah kelompok template yang sudah disediakan Canva. Kita juga bisa mencari template melalui pengelompokan di sini ya, di bawah. Ini juga kita bisa melalui ini. Kemudian di halaman awal ini juga kita bisa melihatnya di sini. Desain terbaru itu adalah desain-desain yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini desain-desain yang pernah kita buat sebelumnya akan muncul di sini, atau juga kita bisa melihat desain yang pernah kita buat di sini. Di bawah ada menu proyek atau dulu namanya desain ya. Ini adalah semua desain yang pernah kita buat di Canva akan muncul di sini, sehingga suatu saat kita mau
mengedit kembali desain tersebut, tinggal klik aja ya, tinggal diklik desainnya. Misalnya kalau saya mau ngedit kembali desain ini, tinggal diklik saja ya gitu ya. Kemudian nah di sini di bawah ini juga ada menu template. Jadi kita juga bisa mencari template melalui menu ini ya. Seperti ini. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Nah, namun kalau kita ingin membuat desain dengan ukuran yang tidak sama dengan template yang sudah disediakan Canva, maka kliknya adalah ini. Klik plus ungu di bagian tengah di sini, maka kita bisa membuat desain dengan ukuran khusus di sini. Klik ukuran khusus. Ya. Nah, di sini kita bisa menentukan ukuran sesuai kebutuhan kita. Misalnya, kita bisa setting di sini pilihannya apakah mau pixel, inci, milimeter atau cm ya. Misalnya kita ingin membuat ukuran figura quote, biasanya di inscript ukuran tingginya 30 lebarnya 21, tingginya 31 ya, seperti ini. Ini adalah ukuran yang tidak sesuai atau tidak sama dengan template yang sudah disediakan Canva. Ini adalah sesuai kebutuhan kita, maka nanti kita ngaturnya di sini ukurannya ya, tinggal klik buat desain baru seperti ini ya. Ini kalau kita membuat desain dengan ukuran yang sesuai kebutuhan kita. Misalnya nanti mau membuat desain banner, mau membuat desain spanduk, backdrop, apa namanya, baliho misalnya dan sebagainya. Oke, kemudian kita klik lagi di sini di home. Saya akan menunjukkan yang lainnya dulu ya. Oke, tadi. Nah, kita juga bisa ketika kita mau memulai membuat sebuah desain, tadi ada dua cara tadi. Apakah melalui tadi menu plus ini di sini ya, melalui ini bisa kita tinggal misalnya kita mau membuat desain dari kanvas kosong tapi dengan ukuran story atau cerita, kita bisa klik cerita Instagram. Maka akan langsung muncul tampilan kanvas kosong ya, untuk kita membuat desain dari nol ya. Kalau kita ingin membuat desain dari nol, bukan mengedit dari template yang sudah ada ya. Kemudian yang kedua, kita bisa caranya ketika kita mau memulai membuat sebuah desain itu dengan memilih dulu template. Misalnya kita mau membuat desain untuk feed Instagram ya, maka yang kita pilih adalah ini ya, yang akan kita pilih itu adalah konten Instagram ya, ini. Kemudian kita klik di sini buat desain kosong ya. Kalau kita mau membuat desainnya dari desain kosong, bukan mengedit template ya. Oke, ini kalau kita mau membuat desain dari nol, dari kanvas kosong ya. Nah, berikutnya saya akan contohkan cara membuat desain dengan mengedit template ya. Misalnya ini. Misalnya saya akan klik ini saja ya. Satu desain template. Nah, misalnya kita akan mengedit template. Biasanya bagi desainer pemula itu mungkin kalau belum punya ide mau membuat desain seperti apa, maka itu bisa mengedit dari template yang sudah ada. Maka ini bisa kita edit ya. Misalnya di sini warna kuning, kita bisa ganti warnanya dengan warna merah. Nah, seperti ini misalnya. Ini warna backgroundnya yang diganti-ganti. Kita undo ya, kita klik undo dulu. Kemudian nah, kita cek, ternyata ini menimpa ya, ini ternyata bentuk frame, jadi ini bisa kita ganti dengan foto ya. Ini kita bisa ganti dengan foto, misalnya ini ya, kita bisa ganti dengan foto ini. Nah, seperti ini kita bisa, ini kebetulan pro ya, kita cari yang tidak pro. Misalnya
karena Canva saya juga Canva yang gratis. Kita misalnya masukkan ini ya, ini warnanya kita ubah, misalnya pengen jadi warna merah ya, atau ini seperti ini kita bisa edit ya. Ini juga bisa kita ganti, misalnya sempurnakan usaha Anda. Nah, ini salah satu contoh kita mengedit template ya. Jadi kita bisa ubah warnanya, kita bisa ganti teksnya. Misalnya kita ingin hapus garisnya, ini juga bisa ya. Seperti ini. Misalnya kita gak mau pakai tulisan tadi ya, kita bisa ganti jenis fontnya ya. Misalnya kita ganti dengan ini atau ini atau ini ya, misalnya seperti ini ya. Ini contoh mengedit template ya. Kemudian kita akan kembali, kita juga bisa menghapus semua elemen ya. Seperti ini kita bisa hapus, ini kita ganti, ini kita hapus semuanya, misalnya kita hapus ya. Nah, ini misalnya dari kanvas kosong tadi ya. Nah, kita dalam membuat desain itu ada bahan untuk membuat desainnya, yaitu dalam sebuah desain kita bisa menambahkan elemen. Nah, elemen itu ya, elemen di Canva saat kita membuat desain itu ada bentuknya elemen, misalnya girl, atau ini aja ya, anak kecil. Nah, ini bisa kita lihat di atas ini ya, di sini ada kategorinya. Ada grafis, foto, video, bentuk, kemudian ini ada audio, ada bingkai, ada bagan ya. Ini adalah bahan untuk mengedit atau bahan kita membuat desain di Canva. Itu elemennya, ada elemen bentuk grafis seperti ini, ada elemen foto ya, ada elemen video kalau kita mau membuat video di Canva, ada elemen bentuk. Untuk kalau kata kunci, kalau anak kecil gak ada bentuk itu ya. Kemudian ini ada audio, kalau kita membuat video nanti ada audionya. Kemudian ini ada bingkai ya, ada bingkai dengan kata kunci tersebut. Kemudian ada bagan ya, karena bagan emang gak ada dengan kata kunci itu ya. Jadi secara garis besarnya elemen di Canva ya, itu ada elemen grafis, ada foto, ada video, dan audio. Jadi ada 4. Ini adalah bahan edit ya, atau bahan kita dalam membuat desain. Ditambah nanti dengan tentunya kita akan menambahkan teks, kemudian ada kita bisa menambahkan background gitu ya. Background ini bisa dari background elemen, elemen foto, grafis, dan lainnya ya. Nah, itu jadi bahan yang bisa kita tambahkan dalam membuat desain di Canva itu tadi ada 4 ya. Grafis, foto, video, audio, ditambah teks ya. Kemudian juga kita bisa menambahkan elemen background ya. Nanti juga ada aplikasi di sini, fitur tambahannya ya. Oke, itu dulu. Kemudian misalnya kita akan menambah, jadi saat kita akan menambahkan elemen atau bahan edit atau bahan-bahan yang akan kita masukkan dalam desain kita, kita klik di sini, klik plus ya. Misalnya kita akan menambahkan tadi elemen anak kecil ya, dari elemen grafis di sini. Misalnya saya akan tambahkan ini ya, misalnya ini. Bentar, saya cari yang elemen gratis. Elemen jadi kalau ada pro-nya ini artinya elemen yang hanya gratis kalau
digunakan oleh pengguna Canva Pro. Nah, kalau digunakan oleh pengguna Canva Free nanti tetap bisa sebenarnya, tapi nanti akan ada watermark Canva-nya ya. Kita akan coba cari yang elemen gratis dulu ya. Ya, misalnya di sini tadi ya, ini aja deh ya. Misalnya ini. Nah, kita perhatikan cara meletakkan elemen agar pas di tengah. Misalnya kalau layout desain kita adalah center atau tengah ya, simetris, maka ada garis bantu garis merah. Oh ya, saya lupa. Dalam membuat desain, selain desain digital painting, maka pastikan kita harus klik titik 3 di sini untuk menampilkan margin. Klik di sini atur tampilan editor, kemudian klik tampilkan margin. Klik margin agar muncul garis putus-putus kotak ini. Ini sebagai panduan kita dalam membuat desain. Jangan sampai elemen utama yang tidak berfungsi sebagai background itu keluar dari garis margin ya, agar desain kita terlihat profesional. Ya, ibaratnya kalau kita di MS Word juga itu ada yang namanya margin ya. Nah, ini contohnya kita menambahkan elemen ya. Di sini misalnya ini kebesaran, saya kecilkan lagi, kita letakkan di tengah seperti ini. Lalu kita misalnya akan menambahkan teks ya. Klik di sini klik teks ya. Kita klik di sini tambahkan judul ya. Di sini misalnya judulnya saya akan ketikkan belajar membaca, belajar menulis ya, seperti ini. Kita letakkan di atas, di sini geser ya, kita letakkan di sini. Ini gak apa-apa, berarti kita bisa besarkan lagi karena ternyata pas tulisannya ya. Nah, kemudian ini kita atur. Nah, di bawah ini adalah namanya tools edit ya. Jadi ini menu-menu untuk bisa kita gunakan dalam mengedit elemen-elemen yang kita tambahkan. Jadi di sini ada edit text. Ini kalau kita mau mengganti tulisan, kemudian kita bisa mengganti font, jenis hurufnya ya. Di sini misalnya saya akan ketikkan kartun. Seperti ini, klik aja. Karena ini elemen yang saya tambahkan gambar anak, jadi saya akan gunakan font yang cocok untuk tema anak. Misalnya saya akan tambahkan ini kan elemen gratis ya, one little, oh ya saya more sugar aja sebentar. Ini more sugar, ini juga elemen gratis. Misalnya ini more sugar ya. Lalu ukurannya ini saya akan ganti, saya besarkan lagi, di fullkan ya sampai sini 88. Kemudian warnanya ini fontnya bisa kita ganti ya. Kemudian sekarang kita akan kasih efek tulisan ya. Nah, ini efek tulisan ada banyak, ada bayangan, ada timbul, ada rongga, ada splice ya, ini bisa dicoba semua. Ada echo, ada glitch ya, neon, kemudian ada latar belakang. Ini kalau klik sekali lagi maka ini bisa diatur ya, latar belakangnya. Kita akan gunakan dulu yang efek kerangka atau outline seperti ini juga bisa diklik sehingga kita bisa atur warna bayangannya ya. Misalnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa atur ketebalannya, mau ditebalkan lagi misalnya seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita bisa kasih warna background ya. Warna background tinggal bisa diklik di sini ya. Maka kita bisa pilih warna backgroundnya. Kita juga bisa memberi warna
Bentar, misalnya warna background yang warna gradien ya, ini warna gradien. Ya, tapi ini tidak cocok dengan warna gradien ya. Ya, ini saya putihkan dulu saja. Nanti kita coba kasih warna, kita bisa memberi warna dari ini juga, dari elemen. Kita bisa klik elemen, kemudian kita ketikkan di sini misalnya background putih. Ini, nah ini kita bisa langsung menyeting di sini, klik lainnya. Ini ada menu untuk menetapkan ya elemen sebagai background, klik di sini. Seperti ini. Atau bisa juga kita ganti ya elemen lainnya. Ini elemen apa elemen pro ya, kalau ini kebetulan tadi elemen gratis ya, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita misalnya menggunakan elemen ini juga bisa. Kita bisa tadi letakkan, ganti latar warna background. Nah seperti ini ya, ini juga bisa ya. Oke, ini kita bisa kasih efek, coba ya. Jadi ada beberapa elemen yang bisa dikasih efek. Oh ini kebetulan nggak bisa dikasih efek ya, nggak ada shadownya di sini ya, seperti ini. Mungkin backgroundnya akan karena ini warnanya merah ya, oh ya ada putihnya, kita bisa ganti warna bajunya misalnya. Nah ini lebih jelas warnanya. Kita bisa ganti-ganti bajunya, ternyata warnanya sama dengan bukunya ya. Ya tadi hampir mirip ya, misalnya coba ini saja seperti ini. Kemudian ini bisa tinggal disimpan ya. Cara menyimpan, oh ya, ini kita juga bisa mengatur level. Di bawah di sini ada pilihannya ya. Ini jadi kalau mau mengatur format tulisan di sini ya, misalnya rata kiri, rata tengah, kemudian ini mau huruf besar, huruf kecil, seperti ini ya. Ini tinggal diklik saja. Mau dikasih garis bawah juga bisa seperti ini ya. Ini tinggal diundo ya. Seperti ini. Kemudian apa namanya? Kita juga bisa klik di sini untuk mengetahui ukuran. Ini bisa kita lihat ya. Di sini kita bisa lihat ini adalah ukuran desain kita, yaitu 1080 kali 1080 pixel ya. Kita bisa juga ganti nama file desainnya ini, misalnya desain tema belajar menulis misalnya seperti ini. Jadi kita bisa agar saat mencari desain kita mudah, jadi kita bisa ganti nama file desainnya sesuai dengan desain yang kita buat ya, seperti ini. Kemudian berikutnya kita tinggal cara menyimpan. Jadi ada dua cara, bisa klik di sini. Kalau klik di sini ini otomatis akan
menyimpan dalam format JPG seperti ini ya. Kita batalkan dulu, batalkan. Tapi kalau klik yang ini yang menghadap ke atas ya, ini kita bisa memilih jenis file ya. Di sini kita bisa copy tautan templatenya, kita bisa klik di sini, klik unduh ya. Di sini kita bisa memilih jenis file, ada JPG, PNG, PDF standar, stack PDF, SVG, video, dan GIF ya. Nah, kalau untuk desain gambar ya untuk sosmed itu standarnya menggunakan JPG seperti ini. Kemudian lalu tinggal klik unduh di sini. Tapi kalau mau cetak itu kliknya adalah di cetak PDF ini ya. Dan kalau sudah langganan Canva bisa pilih CMYK. Kemudian nah kalau PDF-nya untuk di share online maka cukup yang standar ya. Nah, oke, itu ya cara menyimpan file desain di Canva. Sekian untuk pengenalan aplikasi Canva ya. Selamat praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.